diam, perkenalkan nama saya Susana Takandare. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan bentuk keterampilan dasar untuk melakukan pengkajian dan memberi penyuluhan kesehatan dan perencanaan perawat. Tahap-tahap komunikasi terapeutik terbagi 4. Yang pertama, tahap preinteraksi. Yang kedua, tahap orientasi atau perkenalan atau disebut juga dengan interaksi. Yang ketiga itu tahap kerja, dan yang keempat adalah tahap terminasi. Yang pertama, tahap preinteraksi. Preinteraksi merupakan masa persiapan sebelum berhubungan dan berkomunikasi dengan pasien. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai seorang perawat: yang pertama, evaluasi diri; yang kedua, penetapan tahapan hubungan atau interaksi; yang ketiga, rencana interaksi. Pada tahap berinteraksi juga melakukan persiapan dengan membaca status klien. Perawat diharapkan tidak mempunyai prasangka buruk terhadap klien karena akan mengganggu dalam membina hubungan saling percaya. Jika klien belum bersedia untuk berkomunikasi, perawat tidak boleh memaksa atau memberi kesempatan kapan klien sanggup. Kedua adalah tahap orientasi. Langkah apa saja yang harus dilakukan perawat atau tugas perawat pada fase ini? Yang pertama, membina hubungan saling percaya, menunjukkan sikap penerimaan dan komunikasi terbuka. Yang kedua, mengidentifikasi dan menanyakan kabar pasien atau identifikasi nama pasien. Yang ketiga, merumuskan kontrak bersama dengan klien atas persetujuan bersama, waktu, tempat, topik pertemuan. Yang keempat, mengenali perasaan dan pikiran serta mengidentifikasi masalah klien. Yang keenam, merumuskan tujuan dengan klien. Berikutnya, pada tahap orientasi, fase ini juga mulai saat bertemu pertama dengan klien. Fase ini merupakan fase yang menggunakan di mana perawat untuk berkenalan dengan klien dengan sekaligus merupakan langkah awal dalam membina hubungan saling percaya atau yang biasa disebut dengan BHSP. Langkah pertama perawat dalam mengawali fase ini adalah wawancara atau percakapan. Perkenalan diri antara lain seperti nama, status, tujuan wawancara, waktu yang diperlukan, dan faktor yang menjadi pokok pembicaraan atau tujuan pertemuan dengan pasien pada saat itu. Berikutnya, tahap kerja. Tahap ini merupakan tahapan inti dari komunikasi terapeutik. Orientasi tahap kerja disesuaikan dengan tujuan, topik, dan kontrak dengan pasien pada fase sebelumnya. Misalkan edukasi atau tindakan keperawatan, perencanaan askep yang telah ditetapkan. Pada tahap ini juga perawat dituntut untuk selalu menghadirkan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik, baik kehadiran secara fisik maupun psikologi bagi pasien. Yang berikutnya, tahap kerja. Fase kerja edukasi, fokus wawancara adalah klien. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh klien. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Yang kelima, gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Yang keenam, bila perlu diam untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. Yang ketujuh, jika situasi memungkinkan, kita dapat memberikan sentuhan terapeutik yang bertujuan untuk memberikan dorongan spiritual merasa diperhatikan. Berikutnya, terminasi. Terminasi merupakan akhir pertemuan perawat dengan pasien. Terminasi dibagi menjadi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Yang harus dilakukan sebagai seorang perawat dalam tahap ini, yang pertama itu mengevaluasi pencapaian tujuan keseluruhan tahapan atau tahapan kerja. Yang kedua, evaluasi objektif. Yang ketiga, menyepakati tindakan lanjutan terhadap interaksi yang telah dilakukan. Yang keempat, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, tahap terminasi. Perawat mempersiapkan untuk penutupan wawancara. Untuk itu, klien harus mengetahui kapan wawancara akan berakhir dan tujuan dari wawancara pada awal perkenalan, sehingga diharapkan pada akhir wawancara perawat dan klien mampu menilai keberhasilan, dapat mengambil